Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim tasliman katsiran katsira birahmatika ya arhamar rahimin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, pertama sekali terima kasih kepada Bapak pembuka acara tadi, dan terima kasih juga kepada Bapak yang mengetuai sholat berjamaah tadi, imam sholat Fardhu Isya. Tidak lupa juga barisan Nenek Mama, Cadek Pandai, Suluh Bendang dalam Nagari, dan didulukan sarangka dan ditinggikan sarang tiang, hendak disabut namo di Mogala ya. Demikian juga ulama-ulama yang berada di masjid kita Nurul Iman ya, Nurul Iman. Mudah-mudahan di iman kita ada nur. Mudah-mudahan iman kita ini ada nur. Ambo sebenarnya asal sebenarnya dari Cibadak. Kok kamu Cibadak ya? Asal dari Cibadak Silalang. Tapi lahir di Petok Panti. Tamat SD di antara Anggaya dulu namanya sekolah rakyat, dulu namanya SR. Tamat SR diantar ke Cibadak. PGA di Paraman di bawah asuhan almarhum Buya M. Jana Lubis. Kemudian pindah ke Purbabaru, Tapanuli Selatan. Kebetulan tamat 1978 sabangku dengan pemimpin Pondok Pinaga Buya Munir hafizahullah. Jadi dari 70-an lah berkawan akrab, kawan erat dengan Buya Munir, dan hubungan itu selalu dijaga, dipupuk dari dulu sampai kini. Dari 1978 sampai tahun 80 bertugas di Kota Nopan. Buya Munir bertugas di Sedimpuan, lewat seketik dari Sedimpuan ya. Sampai tahun 80 berangkat ke luar negeri. Dari 1980 sampai 2022, artinya 42 tahun di luar negeri, termasuk Malaysia, kemudian negara Arab, beberapa negara Arab, dan di Brunei Darussalam. Di awal tahun 2023 berniat nak pulang ke tanah air selagi masih sehat. Ingin berkongsi, mengembangkan ilmu yang seketik ada yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar S1, S2 di Arab, belajar S3 di Malaysia sambil bekerja. Alhamdulillah. Kini berkhidmat, mengabdi di Pinaga, insyaallah ya. Jadi kita akan selalu berjumpa. Itu mukadimah yang mau dihidangkan malam kau. Pertama, ayat yang kita dengar tadi dalam sholat. Kalau kita mendengar ayat dibaca imam, ayat itu perlu difahami. Selain Al-Fatihah ya, tadi rakaat pertama imam membaca
awal surah Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Nangka disemak di situ ayat 2 dan 3. Sifat-sifat mukmin. Ada ndak di awal? Al-Quran itu kalamullah. Kalau kita mendengar Al-Quran dibaca atau sendiri yang membaca, artinya Allah berbicara dengan kita. Kalau kita baca Quran berarti Allah ngomong dengan kita. Kalau kita dengar Quran dibaca berarti itu kalamullah. Perhatikan di sini ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Innamal mu'minun, orang yang beriman itu idza dzukira Allah, kalau disebut nama Allah bismillah saja, Allahu akbar saja, Allahu akbar, itu kan ismullah. Idza dzukirallah, kalau disebutkan Allah wajilat qulubuhum, takut perasaannya. Tapi takutnya takut positif. Takut kau dua paling kurang ya. Lain takut negatif, macam kita takut melihat ular, takut melihat binatang buas, takut melihat penjahat, itu takut negatif. Kalau takut kepada Allah, takut positif bercampur dengan cinta dan harap. Dari mana datangnya takut? Takut datang dari cinta. Takut kepada Allah datang dari cinta. Karena dia cinta kepada Allah, dia takut. Kalau tidak cinta, tidak takutnya. Tidak takut. Dari mana datangnya cinta? Dari ma'rifah. Ahli hikmah mengatakan, man arafallah ahabbah. Berapa patah perkataan? Man arafallah ahabbah. Ompek. Man arafa Allah ahabbah. Ompek patah aja ya. Man arafallah ahabbah. Kalau tahu orang itu Allah, dia akan cinta. Kenapa tidak cinta? Tidak ada makrifah. Maka makrifah ko modal utama nak hidup. Orang gaya-gaya dulu mengatakan awaluddin apanya? Ma'rifatullah. Kenapa tidak cinta? Kenapa tidak cinta Al-Quran? Kenapa tidak cinta masjid? Kenapa tidak cinta salat? Ma'rifah masalah. Kalau betul-betul ma'rifah, cintanya bertambah. Bulan Ramadan bertambah cintanya. Bulan Syawal bertambah. Kalau bisa jangan turun. Kalau turun seketik kemudian naik tidak apa dah. Tapi jangan turun. Hilang. Dah bulan Syawal hilang. Bulan Ramadan kamu masjid. Lepas itu hilang. Kenapa hilang? Kenapa? Cintanya lah merosot. Dah kendur, dah mundur, dah luntur. Tidak bertahan cinta itu. Berarti cintanya tidak betul. Wajilat qulubuhum. Takut artinya. Takut yang positif, takut bercampur cinta. Kalau dalam ayat lain katanya ada khauf, ada khasyah. Cukup wajilat. Takut itu dalam bahasa Arab banyak. Khauf takut. Khasyah takut. Wajilat takut. Al-wajal. Takut macam pemalu. Segan. Iza zukirallah, kalau disebut nama Allah, takut pasti. Tapi takut bercampur harap, bercampur cinta. Kemudian wa iza tulit alim ayatuh. Ini khas untuk ayat Quran. Kalau dibacakan ayat Quran atau dia sendiri yang baca, Quran ini wajib didengar, wajib dibaca. Kalau berlalu satu hari Quran tidak dibaca, Quran tidak dipegang, berdosa. Quran wajib dibaca setiap hari. Quran wajib dipegang setiap hari. Kalau berlalu satu hari tidak pegang Quran, berarti cintanya bermasalah. Tanyalah diri, hari ini saya berapa halaman baca Quran, berapa juz baca Quran.
Subhanallah. Pernah bersoboknya kawan di Malaysia. Dulu sama-sama di Pondok Purba Baru dulu. Tapi yang lebih senior. Tamat di Purbanya, melanjutkan ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Tamat di Universitas Islam Madinatul Munawwarah. Bersua di Malaysia, di Melaka. Panggil abang dia, abang kelas. Bang, abang kalau nak baca Quran sampai khatam 30 juz, berapa lama perlu masanya? Apa kecanya? 9 jam kecanya. 9 jam boleh dibacanya 30 juz. Subhanallah, karena hatinya hati Al-Quran. Tidak pernah jemu baca Quran. La yumallu sama'uhu. Subhanallah. Subhanallah. Ada kawan di Malaysia meninggal istrinya. Kawan ke orang saleh, kawan baik, muadzin di masjid, meninggal istrinya. Baiklah kawan bertakziah, belasungkawa ya. Dilihatnya suami macam tak sedih. Haji tak sedih, hajah meninggal. Orang sana panggil haji dan hajah ya. Suaminya haji, istrinya hajah, ataupun tuan dan puan. Kalau sini bapak dan ibu ya. Bapak tak sedih, ibu meninggal. Katanya, kenapa saya sedih? Istri saya ini ahlul jannah. Saya gembira. Sedih itu memang ada sedih, tapi gembira saya lebih banyak karena di ahlul jannah. Di mana bapak tahu istri bapak ahlul jannah? Pagi Quran, petang Quran, pagi Quran, petang Quran. Tidak lekang tangannya dengan Al-Quran. Ramadan Quran, Syawal Quran. Bulan Ramadan berapa banyak baca Quran? Lai khatam enggak? Kalau lai khatam berapa khatam? Kalau enggak khatam berapa dapat? Syawal macam mana? Istri macam mana? Suami macam mana? Ahli keluarga macam mana? Lai cerita keluarganya di Malaysia. Dia nak mengajak anaknya baca Quran. Tapi bukan nak baca Al-Quran bukan macam itu. Disediakan rehal dengan Quran untuk suami istri duduk baca Quran. Disediakan lagi Quran di rumah untuk anak-anak. Kalau 4 orang anaknya 4 rehal, 4 Quran. Nanti si ayah yang dulu baca Quran, ayah baca Quran, datanglah ibunya baca Quran. Anak itu otomatis kan duduk karena Quran sudah ada sebanyak jumlah anak di rumah. Otomatis duduk. Kemudian ayah akan ngomong dengan anaknya, "Nak, ayah kalau tengok anak pegang Quran, senang hati ayah, sehat badan ayah. Mungkin lama lagi ayah hidup nanti. Jadi kalau sayang kepada ayah, sayang sama ayah, peganglah Quran, selalu baca Quran supaya ayah gembira, supaya badan ayah sehat." Satu hari tidak lihat anak pegang Quran, sakit kepala ayah dibuat. Budaya ini, pendidikan ini harus ada di rumah kita. Harus ada duduk bersama Al-Quran, halaqah Al-Quran. Sama ada bertadarus atau baca seseorang, yang penting ada. Subhanallah. Rasulullah pernah memanggil sahabat. Mari sini, kata Rasulullah. Tolong bacakan saya Al-Quran. Rasulullah ingin mendengar bacaan sahabat. Sahabat tadi kaget. Aqra alaika wa alaika unzil. Untuk apa saya bacakan Quran kepada Nabi Muhammad? Sedangkan Quran itu langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Perlu saya bacakan lagi? Kata sahabat. Kata Rasulullah, baca sajalah. Dibaca oleh sahabat. Nabi Muhammad tidak surah ini atau surah ini.
Dibacanya lah surah An-Nisa dari awal. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum sampai ayat 40 41. Dilihatnya muka Nabi Muhammad menangis tidak terbendung air matanya lagi. Dicaliaknya itu tidak tertahan lagi. Kata Rasulullah, sudahlah. Jadi salah satu tujuan baca Quran rasa takut. Kalau boleh menangis membaca ya. Tengok ayat-ayat Quran tentang orang yang baca Quran menangis, banyak ayatnya. Banyak ayat Quran yang menyatakan orang dulu baca Quran menangis. Subhanallah. Rasulullah menangis. Imam Nawawi dalam karyanya At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, bukuku ada terjemahan bahasa Melayunya ya, bahasa Indonesianya ada, bahasa Melayu ada. Etika membaca Al-Quran. Kata Imam Nawawi, bacalah Quran dengan menangis. Kalau kamu tidak bisa menangis baca Quran, menangislah karena tidak bisa menangis. Nanti akan menangis caknya. Kalau orang itu menangis baca Quran, anyuai dosa. Dia akan tergolong ke dalam 7 kategori manusia yang nanti selamat dari kemudian dari kiamat, yang dicari malaikat nanti pada mahsyar. Mana ibu tu? Mana bapak tu? Sini Pak. Bapak jangan di sini. Diasingkan dompetnya. Tempat yang berteduh, bernaung di bawah naungan Allah. Sab'atun yadhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok manusia yang berteduh nanti di sana. Satu di antaranya rajulun zakarallah khalian fafadat ainah. Rajulun itu termasuk juga imra'atun ya. Dalam ayat itu lelaki tapi maksudnya perempuan juga. Orang yang baca Qur'annya, berzikirnya, nangisnya. Nanti dicari malaikat di padang mahsyar. Dengan tangisannya, anyuik dosanya seumur hidup insyaallah. Ada amalan orang-orang saleh zaman dulu. Amalan orang saleh zaman dulu, sesudah Isya akan berkumpul di rumah, contohnya Buya Faldi. Kumpul sama Buya 10 orang, 15 orang, dipanggil ustaz, suruh membaca ayat Quran, suruh menerangkannya, menangis adanya. Berkumpul untuk menangis berjamaah. Bukan wirid sesudah maghrib kemudian pulang ke rumah selesai, enggak. Sudah Isya kumpul lagi di rumah ini macam arisan. Malam ini rumah ini mungkin antara 3 malam, besoknya di sana. Dipanggil orang yang tahu Al-Quran, bisa menguraikan, bisa menerangkan, mendengar keterangan orang ini, menangis juga. Itu salah satu program orang dulu. Kemudian pulang ke rumah nanti baca seseorang, dibacanya balik, menangis lu balik. Subhanallah. Udah lain juga orang, tidak ada lagi. Sunnah hasanah namanya kok. Amalan yang baik sekarang tidak ada lagi. Paling-paling wirid maghrib. Kalau di sini namanya wirid ya. Kalau di Malaysia kadang-kadang tazkirah, tausiah. Ada juga kultum. Kultum kuliah 7 menit. Tapi kadang 1 kali 7, kadang 2 kali 7, kadang 3 kali 7. Kultum juga namanya. Kami di Bandarjo selama Ramadan setiap subuh kultum. Tadi ada kultum, setiap subuh kultum, sesudah subuh kultum. Sejak awal Ramadan sampai kini. 1 Syawal pun, 1 Syawal kebetulan raya di Panti, di masjid kultum. 2 Syawal di Kota Nopan, 3 Syawal, 4 Syawal di Kota Nopan, kemudian balik ke Bandarjo kultum. Tidak berhenti. Orang yang datang ke masjid di pagi hari, kalau ada pengajian walaupun baca hadis potong ayat, 1 ayat Quran dibicarakan walaupun 5 menit 10 menit di pagi hari khususnya ya, imbalannya seperti melaksanakan umroh yang sempurna. Berbeda dengan pengajian maghrib pagi itu lain. Ada hadisnya, nanti di bawah hadisnya.
orang yang datang ke masjid di pagi hari atau musalla untuk sholat dan untuk kultum, untuk sholat fardu satu haji. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu kalau datang ke masjid beruduk dari rumah, berniat untuk sholat berjamaah, melaksanakan sunnah Rasulullah, satu bonus haji untuk sholat berjamaah. Jadi bisa meraih 5 haji satu hari, tapi mesti berniat. Kalau poi-poi saja tidak berniat, mana ada amal bidunin niyah. Innamal a'malu bin niyat. Subhanallah. Walaupun baca hadis, satu hadis, baca ayat 1, duduk 5 menit, 10 menit, ataupun kultum 7 menit cukup. Itu untuk subuh hari ya. Jadi wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat Quran, naiknya imannya, meningkat imannya, bertambah. Mendengar ayat kalamullah, zadathum imana. Ada bertambah enggak iman? Mendengar huraian. Kalau ada, masuklah di dalamnya. Jangan banyak orang mandilian aek lalu batu so. Paham? Buya Eka paham? Mengerti bahasa Mandailing indah? Ini alat Mandailing aek lalu batu so di Sungai Nambesta sini apa? Sungai Kajai apa? Yang ada batu banyak tuh. Batunya diam, airnya jalan. Artinya tidak bergerak. Jangan iman seperti batu di tengah air, air lalu batu so. So itu berhenti, tidak bergerak. Orang beriman sepatutnya hari-hari imannya naik, statusnya naik. Setiap langkah yang diayunkan ke masjid, langkah pulang dari masjid itu menaikkan status. Satu langkah dapat 3, 3 in 1. Ingat tuh, naik status, naik derajat. Dihapuskan dosa, dikasih 1 poin pahala. Setiap langkah. Kalau dari Bandarjo kemari, berapa langkah? Nah, coba dari di mana? Tinggal Buya ke di mana? Kemana nanti? Sampai, sampai. Kalau naik Honda, naik mobil, kira 1 meter berapa langkah bagi dia? Kalau Ambo mungkin langkah pendek, mungkin 1 meter dulu langkah kan? Sahabat Nabi zaman dulu, langkah mereka rapatkan. Dilihat oleh kawannya, Mbak aku mau dirapatkan langkah. Yang penting kan kiranya jumlahnya. Macam mana supaya bisa rapat, langkahnya rapat? Jangan terlambat pergi keluar awal dari rumah. Kalaulah orang mau azan atau udah azan, melumpeknya lah, berlari. Jadi langkahnya rugi. Baik ya. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Jadi bapak yang meninggal tadi, istrinya, saya tidak sedih sangat katanya. Istri saya meninggal. Istrinya ahlul jannah. Di mana Tuhan tahu istri Tuhan ahlul jannah? Pagi Quran, petang Quran, siang Quran, malam Quran. Katanya sejaknya kawin dengan istrinya, tidak pernah tinggal puasa Senin Kamis kecuali 2-3 kali saja. Kalau puasa Senin Kamis lah ya. Quran, memang istrinya istri Al-Quran, suaminya suami Al-Quran. Subhanallah. Subhanallah. Ada loh cerita seorang anak Al-Quran, perempuan, umur 17 tahun. Bapaknya sakit di rumah sakit, koma 15 tahun. Terbaring di rumah sakit, bapaknya 15 tahun.
Waktu awal bapaknya masuk rumah sakit, umur anakku 2 tahun baru. Masih ketek. Kemudian bapaknya lah terbaring di rumah sakit 15 tahun. Usia anakku dah 17. Kemudian dibilang sama ibunya, "Ma, malam ini saya akan coba mendoakan ayah. Saya akan meruqyah ayah." Kata emaknya, "Enggak usah lah nak. Soalnya dokter sudah pasrah, enggak bisa lagi merawat ayahmu. Coba dulu mak," katanya. Yakin anakku? Karena anakku anak Al-Quran. Dari umur 7 tahun enggak pernah tinggal sholat tahajud anakku. Belajar sholat, belajar tahajud. Kalau kita mendidik anak sholat, jangan fardu saja. Sunat juga, rawatib juga, duha juga, tahajud juga. Karena semuanya sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, di awal Baqarah tuh, salah itu bukan fardu saja. Jadi anak tadi dari umur 7 tahun tidak pernah tinggal tahajud. Umur 10 tahun dia sudah hafal Quran. Waktu di umur 17, bapaknya sudah 15 tahun di rumah sakit. Pokoknya ke rumah sakit berdoa, dibacanya Baqarah, bacanya doa, berdoanya. Duduk bapaknya. Duduk bapaknya. Dilihatnya ada anak gadis depannya. "Man anti wa madza taf'alina huna? Who are you? What are you doing?" Kamu ini siapa sih? Ngapain di sini? Ayahnya tidak kenal. Karena ditinggalkan umur 2 tahun. Dilihatnya anak tadi macam bingung. Diulangnya lagi. "Man anti wa madza taf'alina huna? Who are you? What are you doing?" Kamu ni siapa? Isi dohnanga, inang. Kerja mison, bainan mison. Wah, bapak saya sudah sehat. Bangkit anak tadi mau memeluk bapaknya. "Haramun alaik, ittaqillah, haram." Haram ciknya. "Ittaqillah, takutlah kepada Allah." "Pak, bukan haram pak, halal. Saya ini Asma, anak bapak. Bapak tidak kenal saya. Bapak sudah terbaring di sini 15 tahun. Macam mana doa tadi bisa dikabulkan Allah? Anaknya anak Al-Quran. Anaknya anak Al-Quran. Doanya cepat diproses. Bahkan dalam hadis kudusi, kalau orang itu membaca Quran, doanya akan dikabulkan Allah walaupun tidak meminta. Itu keistimewaan baca Quran. Dalam hadis kudusi, "Man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdal ma u'tiyas sa'ilin." Siapa rajin baca Quran atau rajin berzikir, hajatnya akan diberi Allah walaupun tidak minta. Allah lebih tahu hajatnya. Lalu cerita seorang bapak kena terjangkit kanker. Kata dokter pakar usianya hitungan hari saja leh. Orangnya orang Sudan. Pak, baru baik ke Mesir. Kata dokter di Mesir, "Pak, bapak tidak usah buang duit lagi berobat. Bapak menunggu harinya saja lagi. Bapak pulanglah ke Sudan, siap saja untuk menghadap Allah." Pulangnya ke Sudan. Sampai Sudan berunding dengan induk bare. Istrinya hebat. Ini peranan istri. Mereka berunding. "Baiklah bang, coba kita baca Quran." Dibacanya Yasin jam 3 pagi 7 kali semalam, dengan harapan penyakit sembuh. Baca Yasin jam 3 7 kali semalam, 7 malam tuturi. Setelah seminggu ini makin sehat, badannya makin enak, tidak ada lagi gejala-gejala sakit. Bos wajah dokter, tidak ada kankernya leh.
Bapak, ibu kalau mau sehat bacalah Quran. Syifa. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Tengok ayat dalam surah Isra. Itu maka dikatakan tadi, kalau berlalu satu hari Quran tidak dibaca, orang itu bermasalah dengan Allah, orang itu berdosa dengan Allah. Ayat 82 surah Al-Isra halaman 290. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Quran ko syifa ube. Indo dia ambil ube dah. Sakit lah. Enggak diambil lagi. Penyakit bertambah. Apa penyakit namanya? Penyakit yang tidak mau bercakap, penyakit apa namanya? Penyakit nifak namanya. Lebih kejam daripada COVID-19. Lebih kejam dari corona. Nifak namanya. Nun, fa, alif, qaf. Mana ayat tentang nifak dalam Quran? Banyak. Lain surah Munafikun dalam Quran. Nifak. Kalau rawa nifak, kecil nifak anda tahu tak? Munafik juga tahu Yang malih berzikir tu, yang malih macam tu penyakit. Tidak ada pada orang beriman. Kan dia sebut tadi, iza zukirullah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Setiap kali membaca atau mendengar bacaan meningkat imannya, senang hati Jadi patutlah suami mendengar bacaan istri mendengar bacaan suami, ayah mendengar bacaan anak mendengar bacaan ayah. Ada agenda itu di rumah hendaknya. Itu yang diamalkan oleh bapak yang di Malaysia tadi. Bapak suaminya suami Al-Quran, istrinya istri Al-Quran. Subhanallah. Jadi bapak yang kena kanker tadi, nak sonang hatinya punya ke Mesir, musuh aja dokter pakar yang di Mesir. Haji, patutnya Haji sudah dalam kubur. Betulkah ini file Haji? Rekor Haji? Iya. Nomor paspornya betul? Betul. Apa Haji amalkan? Apa Haji buat? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Ubeknya Al-Quran. Subhanallah. Orang yang cinta Al-Quran, Quran akan bersamanya dalam kubur nanti. Orang yang cinta Al-Quran, waktu kita menghadap Allah nanti dari kemudian Quran ada di sampingnya. Semua kita akan menghadap Allah. Menghadap Allah. Wa in minkum illa wariduha. Kita akan menghadap Allah dan kita akan melintas di atas permukaan neraka jahanam. Orang ahlul Quran, ahlullah. Ahlul Quran, ahlullah. Pencinta Quran, insan kesayangan Allah. Kalau menghadap Allah nanti Allah menanya orang tu, Quran yang jawab. Setiap ditanya, dijawab sama Al-Quran. Al-Quranu hujjatun laka. Quran itu akan membela Anda. Quran itu akan jadi advokat, akan jadi lawyer. Orang saya bilang apa? Pengacara. Quran akan jadi pengacara. Setiap ditanya, Quran yang jawab. Tanya, jawab sama Quran. Tanya, akhirnya Allah bilang sama Quran, anta wa sya'nak. Sekarang terserah sama kamu sajalah. Allah serahkan orang itu kepada Al-Quran. Quran mengasihnya pakaian perhiasan. Quran yang membawanya ke surga. Udah tahu siratal mustaqim le. Udah tahu. Orang yang tidak ada Quran di hatinya, tidak peduli Al-Quran,
banyak ancamannya dalam Quran. Ancaman orang yang mengabaikan Al-Quran sangat banyak. Ada dalam surah Taha, ada dalam surah Zukhruf, banyak ancaman-ancaman terhadap orang yang tidak ada Quran dalam kehidupannya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dalam surah Taha. Orang yang mengabaikan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, nanti berbangkit dari kemudian nolai matoe, tunanetra. Lain dalam Quran. Orang tadi menanya, ya Allah, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa saya sekarang tidak ada mata? Dulu saya ada mata di dunia. Ada dalam surah Taha. Jawabannya apa? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah ceritanya. Dulu ada Quran tidak dibaca, ada Quran tidak peduli. Lupa. Ramadan lupa, Syawal lupa. Jadi terlupa, bikin mata kata Allah. Ada ayat lain banyak lagi. Yang jelasnya, tiba giliran orang yang tidak ada Quran dalam kehidupannya menghadap Allah, waktu ditanya Allah, Quran juga yang jawab. Ya Allah, ini orang ini brengsek nih ya Allah. Dibanamkannya orang tuh, dicaci, dimakinya. Yang lain Samsung, Oppo. Ini Quran tadi, Samsung atau Oppo ataupun saudara-saudara Samsung. Quran dah lain dah. Kata Allah, kalau gitu terserah sama kamu sajalah orang ini. Quran itu yang mencampaknya kau neraka. La ilaha illallah. Ada hadisnya ya. Jadi jangan abaikan Al-Quran. Ingatlah ayat tadi, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Patutnya setiap kali kita mendengar Quran atau kita sendiri bacanya, iman kita bertambah. Jadi cobalah baca Quran macam mana supaya iman meningkat. Kita kena belajar. Walaupun baca satu ayat tidak apa-apa. Pernah jemaah muslimah di zaman Nabi Muhammad satu ayat saja diulang-ulangnya. Apa diulangnya? Hal ataka hadisul ghasyiyah. Ibu, kalau orang Brunei bilang warga emas, yang di atas 60 tahun, kalau di sana dipanggil warga emas namanya, golden citizen. Ndak orang gaek dok, bukan kebang toba. Dipanggil warga emas. Ibu warga emas baca Quran, satu ayat saja dibacanya. Apa ayatnya? Hal ataka hadisul ghasyiyah, nangis. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah, nangis sambil doa. Nabi Muhammad di luar memerhati, memantau, tidak tahunya. Itu hebatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad malam hari jalan melihat rumahku baca Quran, rumahku baca Quran, rumah baca Quran. Setiap rumah baca Quran. Bersobok je rumah ibu warga emas, dibacanya satu ayat sambil nangis, sambil doa, sambil nangis berdoa, menangis berdoa. Nabi Muhammad di luar menangis. Hal ataka hadisul ghasyiyah, sudah sampaikah kepadamu cerita hari kiamat? Ayat itu bertanya, hal ataka, sudah datangkah kepadamu? Sampaikah kepadamu? Yang ditanya itu pada dasarnya siapa? Rasulullah. Jibril bawa wahyu, hal ataka hadisul ghasyiyah. Lalu dijawab oleh Muhammad, na'am atani. Ya, sudah sampai. Orang kini banyak yang Allah sampaikan cerita hari kiamat. Kalau sampai cerita hari kiamat, message hari kiamat kalau ada sampai dia tanya, "Pon Muhammad saja." Karena di antara yang selamat nanti di sana pencinta masjid. Sudah habis waktu ya. Jadi nanti lanjut lagi nanti ya. Pembukaan saja tuh. Itu belum alif lagi tuh. Belum A lagi. Masih sepotong A-nya. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina
wa ardina wardana na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi alamin jazakumullahu khairan barakallahu fikum inni uhibbukum fillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.